Baik, selamat sore pemirsa sekalian. Sekarang saya akan meliput terkait dengan sejarah Desa Tegal Made yang sudah diproduksi kurang lebih sekitar 11 video. Sekarang tadi saya sudah meliput di rumahnya Pak Harjo Dinomo. Kemudian untuk melengkapi yang tadi Pak Dr. Andes Sarjimin sampaikan tadi, di sini ada sebuah rumah yaitu miliknya Bapak Carik Sepuh Pak Citro Suwarno. Pak Citro Suwarno yang beralamat di jalan apa Mas? Di Tegal Made RT 3. Di Tegal Made RT 3. Ini adalah bentuk rumah yang tadi Pak Sarjimin sudah sampaikan. Ini adalah rumah limasan Lengkap pendopo. Lengkap pendopo, ada Jawa ya. Yeah. Ini bentuknya seperti, dan yang tertinggal itu hanya tadi satu di Pak Jimin tadi, Pak Arjo tadi, kemudian di Pak Jarwo Sutamto, kemudian di Pak Suratin, dan yang terakhir itu di sini ya, Mas. Yeah. Itu yang di RT 123. Ini miliknya Bapak Cari dulu. Sekarang sudah ditempati oleh putrinya Mbak Solo dengan Pak Mas Suwardi dengan Mas Daryanto. Di sebelah kanan nanti Mas Mardi dengan Mbak Darti. Pemirsa sekalian, saya akan mewawancarai lanjutan tadi tentang narasumber saya, yaitu Mas Sarjimin, untuk menjelaskan lebih detail ini karena masih lengkap, ini masih pendopo lengkap dengan mamburi dan seterusnya, gandok. Saya akan wawancara dengan Pak Sarjimin. Baik, selamat sore Pak Sarjimin. Selamat sore, ya. Mas Joko. Terima kasih sudah menemani saya untuk melanjutkan liputan Joko Bayu Channel, meliput rumah adat Jawa yang tentu sangat bermanfaat bagi anak cucu kita, terutama generasi penerus Desa Tegal Made. Kita ini sementara di rumahnya Pak Suwardi dengan Mbak Solo ini, yang dulu miliknya Pak Carik ya, Mas. Pak Carik Sepuh. Ini Mas Sarjimin, ini bisa dijelaskan panjenengan ini bentuk rumah tadi apa ini, Bang? Ya, ini masih relatif lengkap. Ya, relatif lengkap. Ini yang rumah pendopo yang depan tadi, rumah pendopo. Pendopo ya. Baru Omah Mburi. Ya. Nah, itu yang gandok itu tuh, pawon. Gandok yang sebelah ya, etan lengkap, itu. Ya. Lengkap. Kalau nanti kan terpotong tadi, ya. Ini masih lengkap. Jadi rumah pendopo, Omah Mburi, gandok atau pawon. Ya, moga kita mendekat. Ya. Nanti Pak Sarjimin akan menjelaskan lebih detail tentang filosofi rumah adat Jawa yang berbentuk limas ya, Pak ya. Iya, limasan. Ya. Jadi, ini emper. Atapnya kan agak landai. Lain dengan yang di Balai Desa yang joglo, agak terjal tinggi. Kalau ini hubungan, terus kemudian tuturnya itu agak melandai begitu, jadi tidak begitu terjal. Gitu. Terus tadi saya lihat Pak Jimin ini pintu-pintu itu kok sama semua ya? Iya, ini simetris. Ada pintu di tengah, ada pintu samping. Dua pasang masing-masing. Ada dua malah ya. Terus yang sebelah tidak ada jendela ya Pak Sarjimin ya? Jendelanya sebelah sana ada. Oh ya, sebelah kiri kanan ya. Kanan kiri bangunan utama. Ya. Ini memang kita gini Mas. Kita hidup di daerah tropis, kan udaranya panas. Jadi untuk menyejukkan udara itu dibuat menjulang tinggi. Jadi panas yang genting itu tidak langsung turun ke lantai. Kemudian dengan pintu yang banyak, yang lebar-lebar ini ventilasi bisa sempurna sehingga udara luar bisa masuk dengan leluasa, sehingga kerasan untuk tinggal di rumah seperti ini. Yang tadi di Pak Arjo itu masih gebyok ya Pak, namanya gebyok ini. Kalau ini miliknya Pak Suwardi dengan Mbak Solo ini sudah diganti tembok, tapi ininya bentuk rumahnya tetap. Ya, bentuk rumah asli. Hanya ini gebyoknya di sini sudah apa istilahnya itu tembok ya dari. Terus yang tadi sampean bilang untuk apa pentas-pentas wayang kulit itu di depan sini atau di dalam sana Mas? Seandainya ini ada lagi namanya peringgitan. Peringgitan ya. Ini untuk wayang. Tapi kalau nggak ada peringgitan langsung di rumah pendopo itu. Yang cagak yang pertama nggak salah? Pertama itu untuk kelirnya. Oh. Sampai di ini emperan, emperan. Terus penonton bisa sampai di sini atau ya di belakang layar. Oh, dulu kan kalau gebyok itu kan dicopot kalau salah dulu. Ya, gebyok copot. Dicopot waktu ya. Kalau yang tempatnya Pak Jadi bisa. Ini nuwun sewu Mas Wardi. Mau liput untuk bagian dalam. Nuwun sewu Mas Wardi. Ini dulu ini masih ada nama nih pemirsa sekalian. Pak Citro Suwarno ya. S Citro Suwarno. S itu apa Mas? Sama ngerti mboten? S tapi singkatannya S. Dulu Pak Carik ya.
S itu Suwarno nama kecil. Suwarno Citro Suwarno. Oh ya. S Citro Suwarno. Ini bapak namanya masih ada. Nun sewu Mas Wardi. Iya. Ya, ini pemirsa sekalian, saya sudah masuk ke pendopo utama. Pendopo konstruksinya sama, tadi ada jendela sebelah samping. Pintu yang lebar untuk ventilasi. Ini pendopo. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 8 tiang penyangga utama. Yang tengah itu besar, yang sana agak kecil. Ini ukuran kecil ya Mas Wardi ya? Iya. Oh, yang lebar itu tempat saya tadi yang dibongkar tadi. Ya, termasuk Pak Suratin juga ya? Ya, itu besar. Yang anu liput. Ini konstruksinya tadi yang sudah dijelaskan Pak Jimin. Ini tiang utama. Tiang utama, iya. 6. Kemudian ini namanya pengeret. Ini yang panjang ini Mas ya? Ini panjang pengeret, ini penopang utama. Kemudian ini yang ke atas namanya under, 1, 2 under. Yang paling atas namanya penuwun. Oh, itu yang paling atas. Yang ke samping itu 4, itu namanya dudur. Oh, yang itu, yang pojok-pojok 4 sisi limas ini. Lalu di atas dudur baru tadi ada rusuk atau usuk tadi. Nah, usuk yang itu besar-besar. Yang melintang-lintang untuk penempatan genting namanya reng namanya. Oh iya iya. Inilah struktur dari bangunan pendopo rumah adat Jawa. Rumah Jawa ya. Jadi biasanya kalau ada wayang di sini Mas. Ini tiang ini ya Mas ya. Biasanya kalau berhubung situ tembok nggak bisa. Ya. Gebyok itu di ini ya. Gitu. Terus ini Mas Jimin tadi ini juga gebyok aslinya ya di sini ya. Ini seharusnya gebyok. Kan yang asli Jawa loh ya. Terus biasanya di sini ada kastop ya Pak ya. Untuk cendelan topi biasanya dari tanduk pusat. Oh iya. Akan di sini biasanya. Dicantol di situ. Ya. Kastop. Hanger. Terus candolan topi laken atau oh iya. Nah, gitu, itu dulu Mbah Temang itu ada itu. Nah, ini sudah diganti tembok. Nah, aslinya ini namanya rono. Oh. Ini penyekat untuk rono. memisahkan misalnya dari tamu di rumah pendopo untuk tidak bisa melihat langsung keadaan di rumah buri. Jadi rono itu posisinya sebenarnya di sini, ya, di tengah. Situ. Oh. Kalau dulu rono itu nggak salah pakai kain jo. Ini sudah dimodifikasi. Di Bekasi. Oh, pakai modifikasi. Kan ini pada Mas Pak ada ukiran ornamen yang asli. Rono namanya. Ya, rono. Partisi kalau dalam ilmu tekniknya partisi itu. Ya, untuk penyekat. Ya. Ya, ini situasi. Nun sewu Mas Daryanto. Liputan rumah adat Jawa niki masih Pak Dicari yang masih. Ini Mas Daryanto, niko Mas Wardi. Pak Wardi, pada ngendikan. Nggih. Ini yang atasnya juga itu termasuk itu juga asli. Oh aslinya. Asli dari bentuk rumah limasan yang memang sampai sekarang tuh dipertahankan sampai besok akhir ya, terus ini Pak Dar yang penyangga under namanya apa ini Pak? Terus namanya apa? Saya lupa ini. Sing seperti sampai itu loh. Ini loh. Itu apa namanya itu? Saya lupa loh ini. Pengganjal ini toh. Pengganjalnya namanya apa itu? Anu songgo dodo besi itu. Songgo dodo besi. Nah, betul. Tapi saya lupa. Oh, songgo dodo besi. Ya itu untuk penyangga under supaya lebih tinggi. Terus di bawah tiang itu ada ompak namanya. Ompak ini. Ompak. Jadi pondasi untuk tiang penyangga rumah pendopo ini namanya ompak. Ya, ini situasi pemirsa sekalian, situasi pendopo di rumahnya dulu Pak Dicari. Sekarang ditempati Mas Daryanto, Mas Wardi dengan Mbak Solo, di sebelahnya Mas Mati dengan Mbak Darti. Ini untuk diketahui oleh kita semua, terutama warga desa Tegalamati yang di perantauan, anak cucu, supaya terkait dengan sejarah Tegalamati yang kita buat film dokumenter ini nih. Nah, terus kita kalau Buri. Nuwun sewu Mas Daryanto, Pak Wardi, mau liput ke dalam. Pemirsa sekalian, ini kita sudah masuk ke apa? Omah Buri, Mas. Nah, tanda tadi ada ini namanya kajogan. Oh, jadi ini satu trap lebih tinggi daripada rumah kajogan. 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 Ya, kajogan. Nah, ini lebih tinggi. Berarti kalau rumah Buri ada seperti ini. Nah, ini rumahnya Pak Dicari yang sekarang tempatnya Mas Wardi Mbak Solo ini dengan Mas Daryanto. Ini gebyoknya masih asli nggak Mas Daryanto? Nah, petangaring ya tadi sama tadi. Oh, petangaring namanya. Ini Mas Daryanto. Ini petangaring terus tadi ada tepung, ada sentong. Iya. Ini situasi rumah Buri, rumahnya dulu Pak Dicari. Iya, Pak Dicari.
Cari Desa ya. Ya. Masa pemerintahnya Pak Darso Panitro. Panitro. Iya. Ini Rono, nah ini Rono Nah, tadi. ini juga Rono. Ini di sini mantu kok nih. Nah, ini. Oh, Jadi untuk iya. menghalangi pandangan langsung orang yang di pendopo dengan yang di rumah mburi. Iya, Benar iya. kamu disingkir. Nah, itu. Iya iya. Di sini juga ada kastop biasanya dari tanduk rusa untuk Kiri kanan ya? pilaken biasanya. Kiri kanan ya. Ya ini dan sini biasa seperti itu. Ini luasannya lebih kecil ya Mas, Iya. kalau Mahburi itu. Iya. Ini Terus yang tadi sampean bilang apa untuk tebeng ini? Nah, tebeng ya itu kanan. Ini kiri, tebeng sebelah kanan. Itu kanan, ini kiri sana. Ya ini si Biasanya untuk tebeng. kamar biasanya, Mas. Ya sekarang dulu untuk tempat padi ya Mas ya. Iya, iya. Ini namanya tebeng sebelah sisi kanan, ada pintu keluar ke barat Ke ini. samping, sama. Terus Kalau di sana rumah juga. belakang pintu berarti ada pintu sana. Hmm. Terus sana itu ke gandok tadi yang namanya Ah, pawon. kita ke Ini Sentong kita dulu. ingat, Iya. Ya ruang sana namanya Sentong namanya sana. Enten pintu nih Mas Darmo itu. Mesti. Biasanya bisa dibuka biasanya sini, biasanya. Oh. Iya. Oh, ini yang tebeng sebelah Tebeng. kiri. Terus yang sana tuh gandok. Tadi atau- Sentong itu di belakang ini Mas ya. Di Ya, belakang. sana. Ini Pokoknya apa gebyok ini ya? ya ada Sentong kanan, Sentong kiri, Sentong tengah seperti ini. Ah, ini yang masih asli ya ini. Biasanya dulu kalau medek, Mbok Sri ditempatkan di dalam itu. Tadi dari sawah, secara simbolis satu ikat, lalu digendong oleh anak perempuan, bawa pulang, tidurkan di sana, diberi berbagai macam kelengkapan sesaji. Terus Mas itu saya masih ingat Ya. ketika pernikahan itu biasanya pengantin itu di sini Mas ya? Ya di sini. Oh iya ya. Kalau zaman Brestulnya dulu itu. ada yang lesehan zaman dulu. Tapi kalau semakin modern sudah pakai kursi singgasana pengantin. Tapi tetap di sini. Iya, ya ini di depan petana ini. Brestul namanya. Ya, brestulnya di sini. Ya. Oh iya iya. Ya. Di belakang dinding ini Sentong. ada namanya Sentong. Iya, Sentong. Sentong itu ada Ya, tiga. Sentong kanan, Sentong tengah, Sentong kiri. Terus ya Sentong etan, Sentong kulon, Sentong tengah. Kemudian tebeng kulon, tebeng etan. Itu fungsi Sentong itu apa Mas? Kamar atau juga untuk menyimpan barang-barang berharga. misalnya Oh gitu. namanya Sentong. Ya Sentong. Terus kalau sana itu Kalau namanya Mahbur itu bahasa Indonesia rumah belakang. Rumah belakang itu untuk pribadi keluarga. Oh. Jadi kalau yang itu. pendapat tadi untuk penerimaan tamu, untuk nanggap Oh, wayang, kerawitan dan sebagainya di sana. Hmm. Di sini yang ruang pribadi untuk Ya, keluarga, ini- ruang keluarga istilahnya. Pemirsa sekalian ini ruang Mahburi miliknya dulu Pak Kalau Tari. ini namanya yang sekarang gandok. tepati Mas Wardi di Mbak Solo sama Mas Daryanto. Ini Ini ke Gandok ya Mas sekarang. gandok. Betul ya Mas, ini gandok namanya ya. Nah, dari Mahburi itu ada pintu tembus ke samping kiri ke arah timur. Ini namanya Gandok. Sakelak putih. Oh saya Ya. cukup gitu. Ini namanya Gandok ya, Mas. Nah, Oh, kemudian besar kalau yang untuk sekali. masak yang sana kebetulan terpisah loh di sini. Hmm. Kalau zaman dulu ya gandok itu ya pawon itu. Kebetulan kalau ini Oh, terpisah. iya iya. Untuk masak di sana, Mhm. sana itu. Coba Mas Adimin sini. Iya ya. Ini namanya Gandok, yaitu Ini Gandok. sebuah ruang di sisi timur di sini. Biasanya di sisi sebelah apa Kiri. Mahburi ya Mas ya? Kiri. Harus sebelah kiri? Iya. Termasuk Oh, Denpasar itu juga kiri. harus sebelah kiri. Ya, ya itu. Pokoknya kalau rumahnya menghadap ke selatan ada di timurnya. Timur dari rumah Buri. Mhm. Kalau tadi yang menghadap ke utara di sebelah baratnya kiri. Ini difungsikan untuk apa Mas Gandok ini Mas? Makan. Ruang makan. Untuk Ruang pesta-pesta santai. waktu Nah. pesta itu. Iya. Untuk Oh. rewangan biasanya kalau pas pesta untuk rewangan. Ini Gandoknya dulu Ya, rumahnya jadi Pak untuk Desari. tempat Mbah Cari ini kebetulan untuk gandok dan pawon terpisah kebetulan. Ya. Terus biasanya sumur dulu ada di belakang, tapi untuk Mbah Cari ada di depan dari Oh, iya. gandok untuk sumurnya. Kalau yang Ini Gandok ini ada empernya juga Mas memang ya? ya ada itu. Oh ini sudah direnovasi ya? Ya, jadi kalau ini kebetulan sumurnya di depan. Kalau orang-orang dulu kebanyakan di belakang. Di belakang. Zaman dulu. Hmm. Bisa kayak Omaru Jundur dan yang Buri. Iya. Oh gitu. Ada mah Jundur ini. Nah, kita Iya. jadi Iya. depan. Memang zaman dulu itu sumur pasti di belakang, nggak ada di depan. Zaman dulu. Ini Kalau pintu sekarang Gandok. beda kalau sekarang. Gandok ada pintunya utama Iya, juga sini. Utama, Jendela kiri kanan, terus itu itu dari pintu pendopo yang tadi. dari pendopo. Dari pendopo ke sini. Iya, gitu. iya. Oke, ke terakhir di Pawon Mas. Ini perlu. Ini pawonnya juga masih asli ya Mas Daryanto ya. Belum pernah direnovasi. Ini pawon itu sebagai tempat untuk dapur ya. Pawon itu bahasa Indonesia dapur ya. Ini dapurnya
Ya sangat luas. Ini dapur dari rumah Pak Cari dulu yang sekarang ditinggali Mas Suwardi sama Mbak Solo sebagai ahli waris dengan Mas Daryanto, Mas Mar dengan Mbak Darti. Ini situasi biasanya kalau pesta pernikahan tuh semuanya masain di sini. Untuk ruangan ini. Termasuk di luar juga Mas dulu ya. Iya, malah sampai jalan pun juga untuk apa didirikan kajang itu untuk perlebaran tamu. Kalau mengandalkan rumah, halaman masih kurang. Iya, iya. Oke, kita kembali ke depan Mas. Kita akan tutup liputan ini. Pemirsa sekalian, ini Mas Sarjimin sudah menjelaskan sama Mas Daryanto juga tadi sebagai ahli waris di sini, sama Pak Wardi dengan Mbak Solo. Ini kita kembali ke depan untuk kita menutup liputan pada siang hari ini. Nah ini tadi Mahburi ya. Terus kita kembali ke rumah pendopo. Ke pendopo ya. Ya ini pendopo tadi yang sudah dijelaskan secara detail tentang filosofi dan makna daripada rumah limasan Jawa. Ini situasinya. Matur nuwun Mas Wardi. Nggih. Nggih. Ya. Sudah komplit. Ya. Nggih. Terus kapundi Pak Sarjimin Rampung. Nggih. Ya pemirsa sekalian, demikian liputan, mungkin bisa keluar Mas. Liputan saya Joko Bayu Channel untuk melengkapi sejarah Desa Tegalmade, yang mana rumah adat Jawa itu ternyata tinggal sedikit. Di Mondokan ada Mas Jimin ya? Mondokan Dipo salah. Pak Wik Ya, Pak masih ada di Mondokan masih ada. tinggal itu. Ya, di sini masih ada 3 tadi. Yang ini sekarang ada liputan. Nanti merupakan liputan episode terakhir. Pemirsa kan besok saya akan buka dengan tarian untuk membuka video itu. Mungkin lokasinya di sini juga. Baik pemirsa sekalian, semua terima kasih sebagai narasumber Pak Sarjimin, merangkap kameramen, tuan rumah Pak Suwardi, kemudian Mas Daryanto juga sebagai putra dari Pak Decare, juga Mas Marti dengan Mbak Darti, Mbak Solo. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk meliput liputan Joko Bayu Channel terkait dengan sejarah Desa Tegalmade. Demikian laporan saya dengan Pak Jemi di Desa Tegalmade, lokasi di rumah Pak Decare Sepuh. Kiranya tetap jaga kesehatan, salam damai sejahtera selalu, terutama semua perantau di Tegalmade. Salam budaya, majulah Indonesia.